Apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan, itu segera melapor kepada pihak kepolisian, baik itu yang pada saat lewat atau di dekat pos pengamanan tersebut, atau bisa langsung call center ke 110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Salam presisi. Hai Sobat Humas, saya Bribka Musdalifah. Senang sekali bisa berjumpa kembali di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang kesiapan Polda Sulawesi Tengah amankan Natal dan Tahun Baru 2025. Di podcast kali ini telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Kabag Bin Opsnal di Telantas Polda Sulawesi Tengah, Bapak Kompol Irwan SIK, MH, MTR Opslah, selaku Kaset Ops Lilin Tinombala 2024. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih telah hadir di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Mungkin bisa diceritakan Pak, sejak kapan berdinas di kepolisian serta riwayat tugas sejak menjadi anggota Polri. Silakan Pak. Riwayat pendidikan kepolisian saya alumni Akpol angkatan tahun 2005, pendidikan PTIK tahun 2013, dan terakhir saya Sesko TNI Angkatan Laut tahun 2024. Baik Bapak, ini sesuai tema kita kali ini, yaitu kesiapan Polda Sulawesi Tengah dalam mengamankan Natal dan Tahun Baru 2025. Dengan kita sudah sampai di penghujung tahun 2024. Untuk itu Bapak, seperti apa situasi Sulawesi Tengah saat ini menjelang Natal dan Tahun Baru Bapak? Untuk wilayah Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, untuk saat ini masih kondusif. Baik Bapak. Dari segi kerawanan, alhamdulillah tidak ada yang mencuat, dan kita tahu bahwa operasi Lilin Tinombala 2024 itu untuk pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru, di mana yang Mbak sampaikan tadi bahwa wilayah Sulawesi Tengah ini cukup kondusif, dan juga dari pantauan pihak kepolisian bahwa untuk masalah sembako dan juga BBM itu masih mencukupi dan belum ada hal-hal yang memungkinkan. Dan operasi Lilin Tinombala ini mulai berlaku tanggal 21 Desember kemarin sampai dengan 2 Januari 2025. Untuk itu Bapak, bagaimana rencana pengamanan kepolisian untuk perayaan Natal dan Tahun Baru tahun ini Bapak di Sulawesi Tengah? Nah, untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru ini sesuai dengan sandinya Lilin Tinombala yang operasi kepolisian terpusat, itu dikedepankan pelaksanaan secara preventif. Tapi didukung dengan upaya-upaya preemptif, baik itu bidang kehumasan, dan juga disertai dengan upaya pelaksanaan penegakan hukum. Jadi pelaksanaan penegakan hukum itu akan dilakukan apabila hal-hal kita sudah berikan kepada masyarakat, upaya preventif, upaya preemptif, sudah kita ini kalau memang sudah tidak ada jalan keluar untuk ke depan, makanya upaya terakhir itu adalah penegakan hukum. Baik Bapak, untuk Ops Lilin tadi Bapak, berapa jumlah personil yang dikerahkan atau dilibatkan untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru Bapak di wilayah Sulawesi Tengah ini? Nah, secara umum untuk seluruh pelibatan personil itu berjumlah 3.025 personil, yang dimana terdiri dari personil Polda, personil Polres Kota dan jajaran, ditambah lagi dengan Orari, terus ada dari TNI untuk membackup kegiatan, dan juga beberapa organisasi masyarakat yang mendukung dari operasi GET tersebut. Baik Bapak, untuk operasi Lilin ini Bapak, apakah personil yang diturunkan hanya Polki saja ataupun ada Polwan yang diturunkan? Tentu juga ada Polwan, jadi selain
polisi polisi laki-laki. Ya. Ya, ada poluan juga, dan juga dari keterlibatan masyarakat, dari pemangku stakeholder yang lain itu kita libatkan. Baik Bapak, untuk Kopsnelin sendiri mungkin bisa dijelaskan Bapak di mana saja lokasi prioritas yang menjadi fokus pengamanan selama Natal dan Tahun Baru. Nah, untuk prioritas pengamanan operasi Natal dan Tahun Baru ini, jadi selain tempat-tempat ibadah, itu juga nanti pelaksanaan tempat rekreasi, objek wisata, dan juga pelabuhan, bandara, terus tempat-tempat berkumpulnya masyarakat. Nah, itu kita akan melakukan upaya-upaya di situ, baik itu secara preventif, dan penegakan hukum. Untuk operasi ini kita upayakan upaya preventif. Jadi lebih bagus kita sering pelaksanaan itu sering patroli, sambangi, hal-hal yang bisa menimbulkan kerawanan itu bisa kita cegah. Baik Pak, berarti untuk masyarakat Kota Palu tidak perlu khawatir ya Pak selama Natal menyambut Natal dan Tahun Baru ini. Baik Bapak, apakah untuk di jalan apakah ada pengaturan lalu lintas khusus selama libur Natal dan Tahun Baru? Betul. Kalau untuk pengaturan khusus secara detail itu memang ada, karena kita tahu bahwa sekarang itu kan lagi musim liburan. Baik Bapak. Jadi otomatis kita akan menempatkan personil-personil pada tempat-tempat yang rawan, seperti rawan kemacetan, rawan terjadinya tindak pidana, rawan terjadinya mungkin ya kita tahu sekarang bahwa cuaca ekstrim di Indonesia ini udah mulai masuk musimnya Pak. Betul. Jadi musimnya musim pancaroba. Baik. Dari musim kemarau ke musim hujan. Di situ nanti kita tempatkan personel-personel, baik yang saya sebutkan tadi dari pihak kepolisian, dari TNI, dari Pemda, dari organisasi masyarakat, dan juga mungkin alhamdulillah kalau kita didukung sama masyarakat lagi langsung. Jadi kalau perlu perpolisian masyarakat itu mereka yang bisa lebih mengamankan dirinya. Bagaimana Bapak upaya kepolisian untuk mengatasi potensi kemacetan di pusat perbelanjaan, tempat wisata, dan jalur mudik Bapak dalam menyambut Natal dan Tahun Baru ini Pak? Silakan. Jadi untuk mengatasi itu kita terjunkan personil. Jadi kita sudah memploting titik-titik rawan di mana ada kita buat pospam, posyan, pos terpadu. Di situ nanti personil-personil yang berada pada titik-titik rawan tersebut akan melakukan pelaksanaan patroli, pengaturan, penjagaan, supaya angka-angka kemacetan atau untuk menghindari terjadinya tindakan kriminal itu bisa dicegah. Baik Bapak. Untuk itu Pak, apakah ada pengalihan arus lalu lintas atau rekayasa lalu lintas yang perlu diketahui oleh masyarakat? Ya betul, ini kebetulan kami dapat informasi. Jadi sekitaran lapangan Fatulemo itu dijadikan ikon untuk pelaksanaan Tahun Baru. Baik, jadi akan diupayakan rekayasa lalu lintas yang dimana diuji cobakan pada saat hari ini tanggal 24 Selasa malam. Itu diupayakan pelaksanaan uji coba rekayasa lalu lintas untuk melanjutkan apakah ini akan bisa lebih optimalisasi pada saat malam tahun baru. Baik, Bapak. Untuk itu kan ini kita dalam menyambut tahun baru ini pasti agak keramaian itu pasti ya Bapak. Untuk itu bagaimana kepolisian mengantisipasi ancaman terorisme atau gangguan lainnya selama Natal dan Tahun Baru? Betul. Kalau untuk ancaman teroris itu kan kepolisian daerah Sulawesi Tengah itu masih melanjutkan dengan ada namanya operasi kepolisian Mandagoraya tahap 4. Dengan mengedepankan pendekatan preventif dan preventif untuk mencegah potensi ancaman paham radikalisme yang kita tahu bahwa memang daerah Sulawesi Tengah ini masih ada mungkin bahaya-bahaya. Tapi
itu sudah ditangani sama kepolisian daerah. Baik Bapak. Untuk pengamanan di tempat-tempat ibadah selama misa Natal ini seperti apa Bapak? Mungkin bisa dijelaskan? Untuk pengamanan tempat-tempat ibadah itu, kita berkoordinasi dengan pengurus gereja, tokoh agama, dan komunitas tempat untuk memahami kebutuhan khusus serta memastikan hal-hal yang bisa kita melakukan pencegahan. Baik. Apakah ada pembatasan atau aturan tertentu terkait perayaan malam tahun baru seperti penggunaan petasan? Untuk masalah petasan ya, ini dari tahun ke tahun mungkin menjadi polemik juga ya. Baik Bapak. Dari penjualan kembang api namanya kembang api, itu harus ada surat izinnya. Kita ketahui bahwa untuk ukuran untuk 2 inci itu tidak memerlukan izin. Sedangkan untuk yang ukuran 2 inci ke atas sampai 8 inci itu harus ada izin pembelian atau penggunaan dari Baintel Kampolri. Serta diawasi nanti sama Ditintel Kampolda. Baik Bapak, berarti seperti itu ya Pak? Ya. Bagaimana kepolisian mengatur keamanan di tempat wisata yang diperkirakan akan ramai selama liburan? Yaitu ya, kita mendirikan selain pos pengamanan, pos terpadu, pos pelayanan. Jadi itu akan berada pada titik-titik rawan tersebut, yaitu baik rawan kemacetan, rawan kecelakaan, atau rawan terjadinya suatu tindak pidana. Itu kami mendirikan pos-pos pengamanan, pos pelayanan maupun pos terpadu, yang dimana di pos-pos tersebut itu personil yang dilibatkan itu sudah tergabung semua, dari kepolisian, dari TNI, dari organisasi masyarakat, lembaga swadaya, dan juga mungkin dari sekitar pos tersebut ada masyarakat yang sukarela ikut bergabung di dalamnya, ikut membantu. Karena masyarakat yang di sekitar pos-pos tersebut itu paham betul apa yang mungkin hal-hal yang terjadi pada saat pergantian tahun baru. Iya. Untuk itu Pak, bagaimana masyarakat dapat melaporkan kejadian atau hal yang mencurigakan selama perayaan Natal dan Tahun Baru, Bapak? Apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan, itu segera melapor kepada pihak kepolisian, baik itu yang pada saat lewat atau di dekat pos pengamanan tersebut, atau bisa langsung call center ke 110. Baik, Bapak. Jelang Natal dan Tahun Baru ini apa harapan Polda Sulawesi Tengah, Bapak? Harapan kami sebagai Subsatgas Kamsel Tipcar Lantas, itu pertama kami memberikan tips ya. Baik, Bapak. Pertama, rencanakan dengan yang baik, terutama jika ingin mudik atau berwisata, itu direncanakan betul. Direncanakan apa-apa keperluannya, terus apabila meninggalkan rumah harus mengamankan betul, utamanya listrik, seperti kompor gas, jangan sempat nanti mudik lupa matiin kompornya. Jadi was-was ya di luar. Jadi was-was akhirnya. Terus yang utamanya juga itu patuhi aturan berlalu lintas. Baik. Otomatis kalau mudik kan pasti menggunakan baik itu kendaraan umum, roda 2, roda 4, pribadi, ataupun mungkin naik pesawat. Itu tetap kita harus mengikuti untuk petunjuk petugas. Terus yang ketiga, laporkan hal-hal yang masyarakat melihat itu bahwa itu mencurigakan ini. Kayak seperti ada yang sudah mungkin di depan rumah itu 5 kali bolak-balik, lihat rumah terus. Kalau ada hal-hal yang begitu, langsung aja telepon. Terus utamanya yang mudik juga ini, biasanya itu utamanya ibu-ibu kadang bawa anaknya, bawa barang, teteng kiri kanan, tentunya kelupaan anaknya. Pusing lagi. Terus yang terakhir itu nikmati perayaan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan nyaman. Jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan itu biasanya
kayaknya kurang bagus deh. Kalau kelebihan makanan kan nanti kurang bagus. Baik Bapak. Untuk itu Bapak, apa pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru Bapak? Silakan. Nah, tips untuk pelaksanaan Natal dan Tahun Baru yaitu pertama, rencanakan perjalanan dengan baik, terutama jika Anda akan mudik atau berwisata. Terus patuhi peraturan lalu lintas dan petunjuk dari petugas. Laporkan segera jika melihat ada hal yang mencurigakan, jaga keamanan barang bawaan Anda, dan terakhir, nikmati perayaan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan nyaman. Karena kami dari pihak kepolisian lebih mengedepankan kenyamanan dan keamanan untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Baik Bapak, terima kasih Bapak Kompol Irwan SIK MH, MTR Opsla telah hadir di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah dan sudah memberikan informasi kepada Sobat Humas tentang kesiapan Polda Sulawesi Tengah amankan Natal dan Tahun Baru 2025. Demikian Sobat Humas, podcast kita kali ini bersama Kabak Bin Opsnal di Telantas Polda Sulawesi Tengah, Bapak Kompol Irwan SIK MH MTR Opsla, selaku Kaset Ops Lilin Tinombala 2024. Saya Bribka Musdalifah bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa subscribe dan like podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Salam.